Kita akan membaca dari Daniel pasal yang kedua. Ini bagian yang cukup banyak dan kita akan membaca sebagian saja. Saya meminta kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 kita akan bergantian membacanya. Saya akan membacakan ayat yang pertama, saya meminta saudara membaca ayat yang kedua dari Daniel pasal 2 ini dan kita terus membaca sampai ayat yang ke-10. Daniel pasal kedua, saya memulai ayat yang pertama. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Kata raja kepada mereka, aku bermimpi dan hatiku gelisah, karena ingin mengetahui mimpi itu. Tetapi raja menjawab para kasdim itu, aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Mereka menjawab pula, silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya. yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Kemudian kita membacakan ayat yang ke-15 sampai 20. Saya memulai membaca ayat yang ke-15. Katanya kepada Ariok pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria teman-temannya. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, berikanlah kami pengertian akan firman yang membuat kami makin mengagumi Tuhan. Kami mohon Tuhan rela memberikannya kepada kami. Sebab sekalipun kami sudah terlalu lama dibentuk di dalam cara berpikir yang berdosa, namun Engkau mengubah cara kami berpikir dengan anugerah Tuhan, sehingga kami mempunyai hati yang baru dan pikiran yang sekarang dibimbing oleh kebenaran firman-Mu. Maka tolonglah kami supaya setiap kali kami berinteraksi dengan kitab suci dan kami mendengarkan firman Tuhan diberitakan, kami terus mengalami pertumbuhan yang membuat kami makin mengagumi Tuhan. Tuhan tolong kami untuk mengerti apa yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia melalui membacanya lewat terang dari kitab suci. Kiranya Tuhan menolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam bagian ini kita melihat bagaimana Tuhan memakai Daniel untuk menafsirkan mimpi. Nah, ini tema yang sangat penting untuk kita dapat pahami dengan tepat. Bagaimana Tuhan memberikan hikmat kepada Daniel
sehingga Daniel mengerti apa yang dimimpikan atau dilihat oleh Nebukadnezar. Nah saudara, pengertian ini bukan hanya pengertian yang membuat Daniel bisa membaca hal yang orang lain tidak bisa. Tapi ini adalah pengertian yang memang Tuhan mau berikan untuk menghibur umatnya. Ini sesuatu yang unik ya. Tuhan mau menghibur Daniel dan semua orang buangan bahwa kerajaan Nebukadnezar tidaklah jadi kerajaan yang bertahan kekal. Kerajaan Nebukadnezar akan lewat dan kerajaan demi kerajaan akan lewat. Tapi Tuhan merancang kerajaannya untuk dinyatakan di bumi. Ini pesannya. Tapi Tuhan menggunakan mimpi Nebukadnezar untuk menyatakan pesannya ini. Maka saudara, di sini ada semacam pengertian yang merubah cara berpikir, mengubah cara berpikir orang Yahudi. Karena sebelumnya orang Yahudi tidak menyangka ada raja kafir bisa mempunyai pesan yang sangat penting untuk umat Tuhan. Kecuali Firaun di dalam kitab Kejadian. Tapi kalau Firaun di dalam kitab Kejadian punya mimpi yang ternyata bermakna untuk orang Israel atau nenek moyang Israel, itu bisa dimaklumi karena dulu belum ada bangsa Israel. Tapi setelah ada bangsa Israel, Tuhan seharusnya hanya memakai orang Yahudi. Tidak ada raja kafir yang bisa melihat rencana Tuhan dinyatakan kepada mereka. Tapi heran, di dalam kitab Daniel dikatakan Nebukadnezar adalah hamba Tuhan yang bisa mendapat pesan dari Tuhan melalui mimpi. Nah, maka hal pertama yang kita bisa selidiki dan pahami adalah bahwa Tuhan sekarang bekerja dengan cara yang tidak lazim. Tuhan tidak bisa dikurung di dalam pola yang kita bisa deteksi, lalu kita harap Tuhan akan selalu bekerja dengan cara yang sama. Di dalam tafsiran terhadap kitab Yeremia, Calvin mengatakan, waktu kitab suci mengatakan Allah adalah Allah yang di surga, yang dimaksud oleh kitab suci adalah Allah tidak terkurung oleh tempat dimanapun. Surga tidak mengurung Allah, dan karena itu tidak ada tempat di bumi yang dapat mengurung Allah. Calvin mengingatkan pentingnya kita untuk memahami bahwa Allah tidak bisa dikecilkan lalu dipahami hanya di dalam cara yang kita sudah siap untuk ketahui. Allah adalah Allah yang kadang berbicara dan juga bekerja dengan cara yang melampaui sejarah, dengan cara yang melampaui antisipasi kita. Sehingga kita akan dikejutkan terus dengan cara Tuhan menyatakan diri. Seorang pemikir dan juga teolog dari Swiss bernama Karl Barth mengingatkan pentingnya untuk memahami bahwa Allah tidak bisa dijinakkan di dalam pikiran. Allah begitu besar sehingga waktu dia menyatakan diri, manusia tidak mungkin tetap sama. Ada hal yang diubah, ada hal yang sulit diterima, ada hal yang membuat kita terpaksa menghancurkan cara berpikir yang lama, menghancurkan perasaan hati yang lama, demi memberi ruang bagi wahyu yang Tuhan nyatakan. Nah, jadi saudara sekalian, Calvin sudah mengingatkan dan kemudian Barth menambahkan pengertian di dalam zaman modern bahwa Tuhan tidak jauh dari kontroversi bagi kita. Waktu Tuhan menyatakan diri kita kaget. Masa sih Tuhan bekerja dengan cara ini? Tuhan yang saya kenal tidak seperti ini. Tapi Tuhan mengatakan, Tuhan yang kau kenal bukan aku. Aku melampaui pengenalanmu tentang aku. Wah, ini membuat kita terus bersiap. Waktu menikmati firman Tuhan, kita juga bersiap digoncangkan oleh firman. Demikian di dalam bagian ini, orang Israel digoncangkan dengan pengertian ada raja kafir, bahkan raja yang menghancurkan Yehuda, menghancurkan Yerusalem. Bahkan ini adalah raja yang merobohkan bait suci, membakarnya dan mengambil perkakas-perkakas di ruang maha suci, lalu dibawa ke istananya. Ini raja sudah menghancurkan bait suci. Mana mungkin raja ini diperkenan oleh Tuhan? Ini adalah raja yang jahat. Tuhan pasti buang raja ini. Tapi di dalam Daniel pasal 2 dikatakan Nebukadnezar dapat pesan dari Tuhan. Tapi dia tidak tahu ini pesan dari Tuhan. Dia cuma tahu dia diganggu oleh mimpi. Dia berada dalam keadaan sulit karena mimpi yang dia alami beda dengan mimpi yang sebelumnya dia alami. Dia merasa mimpi yang ini tidak boleh ditafsirkan sembarangan. Nah, maka ini adalah saat ketika dia mendapat mimpi dari Tuhan dan dia mulai mengubah cara berpikirnya. Dia mulai tidak puas terhadap pencapaian ilmu di Babel. Nah, saudara, saya percaya ini juga akan terjadi pada orang Kristen. Waktu orang Kristen dipenuhi dengan pengenalan akan firman, dia mulai tidak puas atas pencapaian sains yang sudah dicapai selama ini. Dia mulai merasa kerangka berpikir manusia masih belum cukup. Perlu ada terobosan yang lebih lanjut
untuk bisa mengantisipasi kebenaran Tuhan. Nah, maka firman membuat orang menyadari bahwa pencapaian pikiran manusia terlalu rendah untuk mengerti kebenaran Tuhan. Saya tidak mengatakan orang yang bertemu dengan firman atau mengerti firman langsung menganggap sains itu nothing. Pokoknya ilmu pengetahuan sampah, kita nggak perlu pelajari. Bukan. Tapi dia mengalami pengertian bahwa apa yang diperlukan untuk mengenal kebenaran belum ditemukan secara adequate, secara cukup. Kita masih perlu pikir dengan cara lebih baik. Kita masih perlu pengetahuan yang lebih baik lagi. Dan kita perlu metode dan juga cara berpikir yang sampai saat ini belum cukup untuk membuat kita mengerti kebenaran. Kebenaran jauh lebih besar dari apa yang sudah dicapai oleh manusia. Nah, ini pikiran yang benar. Nebukadnezar mendapatkan mimpi dari Tuhan dan dia merasa gelisah. Dia mulai sadar mimpi ini melampaui mimpi yang dia dapat sebelumnya. Dan karena itu penafsir mimpi yang dia kenal tidak cukup untuk mengerti dan memberikan tafsiran atas mimpi ini. Heran ya, raja kafir dapat mimpi dari Tuhan. Dia dapat mimpi dari Tuhan dan dia langsung merasa ilmu di negaranya yang merupakan ilmu paling maju pada waktu itu adalah ilmu yang ketinggalan, yang tidak cukup dan tidak bisa diandalkan untuk kebenaran. Nah, saudara sekalian, ini merupakan sifat yang harusnya dimiliki oleh orang Kristen. Itu sebabnya orang Kristen melampaui zamannya. Di dalam pencapaian sains, kalau saudara pelajari di dalam sejarah, ada titik di mana kekristenan mengubah cara berpikir mitos yang dimiliki oleh manusia di dalam semua kebudayaan. Dari berpikir berhala-berhala, menjadi kelompok orang yang mulai berpikir tentang alam sebagai wahyu Tuhan. Ini semua dimulai dari biara, ketika orang mulai seklusikan diri dari kekacauan karena ada peperangan antara orang barbar dan orang-orang Kristen. Banyak orang sangat lelah hidup di kota, lelah hidup di peradaban manusia karena peperangan ini. Setelah kekaisaran Romawi goyah, muncul kekaisaran yang baru yang digerakkan oleh orang-orang Goth. Ada orang-orang Visigoth, ada orang-orang Lombard, juga ada orang-orang Vandals. Dan kelompok-kelompok ini mereka menjadi Kristen karena mereka melihat kekaisaran Roma yang besar itu menjadi Kristen. Sayangnya setelah mereka jadi Kristen, mereka tidak menerima konsep yang benar tentang Tritunggal. Mereka lebih banyak dipengaruhi Arianisme. Maka mereka bikin kacau di Eropa. Mereka menganiaya gereja. Mereka berperang dan menolak pengertian Tritunggal yang dipahami oleh gereja Tuhan. Maka orang-orang yang mau damai, mau tenang belajar kitab suci, mereka tinggalkan gereja dan mereka tinggal di dalam biara. Bukan tinggalkan iman Kristen ya, tapi tinggalkan lokasi gereja, mereka tinggalkan lokasi kota, dan mereka pilih menyendiri, lalu mulai merenungkan firman. Lalu mereka renungkan firman, mereka berdoa, mereka sujud, dan mereka mulai merasa kehidupan tidak ada arti. Mulai muncul kondisi di mana mereka berada dalam keadaan depresif. Sifat seperti orang depresi mulai dimiliki oleh orang-orang di dalam biara. Nah, maka para pemimpin biara mulai bingung. Kenapa ya banyak orang-orang saleh kok tidak punya niat hidup lagi? Orang-orang saleh berdoa tapi kemudian tidak ada gerakan untuk kerjakan apapun. Seperti tidak ada yang penting lagi dalam hidup dan tidak ada lagi yang drive mereka untuk mengerjakan sesuatu pada hari itu. Akhirnya diselidiki penyebabnya. Oh, ternyata penyebabnya adalah karena mereka terlalu banyak gak kerja. Cuma berdoa dan baca kitab suci saja. Wah, ternyata berdoa dan baca kitab suci saja bisa bahaya juga ya. Bisa bikin orang depresi. Nah, tapi bukan berarti nggak usah baca kitab suci dan berdoa. Tapi kalau orang baca kitab suci, orang berdoa tapi tidak mengerti makna dan panggilan hidupnya, maka doa dan baca kitab sucinya menjadi sesuatu yang seperti berputar dan tidak ada arah menggerakkan dia. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan, orang yang akan berbuah dengan limpah adalah mereka yang setelah menerima firman, mereka menjalankan apa yang dikatakan oleh firman. Firman Tuhan tidak bisa cuma jadi teori, lalu membuat kita merasa seperti dapat penghiburan dengan mengetahui. Nah, maka orang-orang di biara mulai pikir, bagaimana supaya para biarawan ini tidak berada dalam kondisi seperti ini? Oh, mereka mesti kerja, nggak bisa nggak kerja. Maka mereka mulai kerja, menyalin tulisan-tulisan dan juga mempelajari ilmu. Mereka mulai pikir, bagaimana cara menyembuhkan orang yang patah tulang? Mungkin ada biarawan teman mereka jatuh dari pohon patah tulang dan mereka tidak berani bawa ke kota. Kalau bawa ke kota nanti terlalu banyak bersinggungan dengan orang-orang kota yang akan masuk neraka itu. Lebih baik kita hindari mereka. Loh, kalau hindari mereka, temanmu udah patah tulang bagaimana? Mari kita pelajari bagaimana menyambung tulang.
Maka biarawan yang patah tulang ini jadi kelinci percobaan. Dia dicoba, ayo kita tarik tulangnya, ayo kita sambung lagi, mari kita obati dengan daun jenis ini. Ternyata berhasil. Maka ilmu kedokteran dilanjutkan oleh biara. Sebelumnya orang-orang seperti Galen menemukan dan mengembangkan begitu banyak teori. Dan teori dari Galen disalin ulang oleh orang-orang di biara. Pemikiran-pemikiran disalin ulang oleh orang-orang dari biara. Maka di biara muncul pengajaran, pendidikan. Mereka cari tahu dan akhirnya mereka menemukan metode belajar yang melampaui budaya manapun. Kenapa mereka bisa melampaui budaya manapun? Karena orang-orang biara ini tidak percaya berhala. Mereka tidak percaya kalau bintang-bintang itu adalah dewa-dewa. Mereka tidak percaya kalau matahari itu adalah ilah. Mereka tidak percaya kalau di dalam pohon ada jiwa ilahi. Mereka percaya bahwa alam itu alam. Alam bukan Allah. Pak Tong pernah mengatakan ya, alam itu sistem tertutup. Makanya mulut saudara harus tertutup kalau bilang alam. Nah ini bagusnya bahasa Indonesia. Alam closed system. Saudara nggak mungkin bilang alam sambil terbuka mulutnya. Karena nanti jadi salah. Alam, Allah. Nggak bisa ya. Harus tutup. Alam. Kenapa tutup? Ya memang yang menemukan istilahnya bilang itu jadi kewajiban. Nah saya nggak tahu sih siapa penemu kata alam. Mungkin orang namanya alam, saya nggak tahu. Alam, tutup. Artinya alam ini ada di dalam sistem tertutup. Jadi bahasa Indonesia ternyata ada filosofinya. Waktu bahasa Indonesia bilang Allah, ini sistem terbuka. Makanya harus terbuka mulutnya. Ada lagi satu orang pendeta, ini bukan Pak Stephen Tong ya, pendeta di gereja saya sebelum ke GRI. Dia mengatakan bahasa Indonesia itu sangat agung. Oke lah, ini kata serapan dari Arab sebenarnya. Waktu orang mengatakan Allah, dia mesti buka mulut kagum. Gak mungkin tutup mulut. Allah kan terbuka ya. Saya sih kurang setuju. Bisa aja mulut terbuka tapi hati tidak memuji Tuhan. Bisa. Tapi dia bilang susah. Pokoknya kalau mulut terbuka pasti memuji Tuhan. Nanti coba sendiri di rumah. Gak usah coba di sini. Sudah jadi seperti menguap-nguap di sini. Nah saudara, waktu kita pelajari sistem dari Allah. Maka alam kita pelajari sebagai bagian yang tertutup. Tetapi sumber dari alam adalah Allah. Maka orang-orang di biara ini mengaitkan ciptaan dengan sang pencipta. Mereka mulai punya sense of wonder. Segala hal yang kami pelajari begitu menakjubkan. Karena Allah yang mencipta adalah Allah yang menakjubkan. Tapi segala sesuatu yang ada di dalam alam, ini bukan Allah. Ini tidak mempunyai jiwanya ilahi. Nah maka mereka bisa melakukan percobaan, bisa melakukan penyelidikan tanpa harus melanggar kekudusan Allah. Ini yang membuat ilmu pengetahuan dimungkinkan. Jadi kalau mereka tidak ikut sistem baru, mereka tidak bisa menemukan ilmu pengetahuan baru. Kalau mereka mulai meragukan cara lama yang terlalu banyak mengaitkan alam dengan dewa-dewa, maka mereka bisa maju. Karena mereka mulai mencurigai yang lama kurang jalan, yang lama kurang cukup, yang lama harus dikembangkan lagi. Baru bisa ada kemajuan. Nah saudara, sejak itu teknologi dan budaya selalu maju. Karena orang mulai tidak puas dengan kondisi yang ada sekarang. Saudara mau bangsa ini maju? Harap muncul anak-anak muda yang tidak puas dengan sistem yang ada sekarang. Baik itu sistem sains, ataupun sistem masyarakat, sistem sosial, sistem ekonomi, ataupun sistem memahami seni dan estetika. Kalau orang mulai tidak puas, dia mulai digerakkan dengan pengharapan ingin maju. Tapi kenapa tidak puas? Karena dia merasa cara berpikir dia tidak cukup untuk ditampung di dalam sistem yang ada. Nah saudara, cara berpikir yang baru ini cara berpikir dari mana? Harus dari firman. Kalau saudara tidak puas dengan kemajuan zaman, tapi tidak didrive oleh meta narasi, oleh cerita besar dari Alkitab, maka driving force saudara adalah driving force yang kosong. Tidak puas, tapi tidak tahu mau pergi kemana. Ini mirip dengan orang-orang yang mengalami revolusi di dalam bidang seni di pertengahan atau paruh kedua dari abad 20. Mulai tahun 60 muncul anak-anak muda yang tidak puas dengan sistem yang ada sebelumnya. Tapi mereka tidak tahu sistem ini harus dibawa kemana. Maka mulai muncul keanehan-keanehan. Ini sudah ada dari awal abad 20. Orang tidak puas dengan pencapaian seni, lalu mulai bikin seni yang nyeleneh. Mau pakai gaya avant-garde. Seolah-olah ini adalah sesuatu yang sangat advance. Tapi advance yang bikin aneh. Bayangkan ya, untuk membuat kritik terhadap seni. Ada seorang bernama Duchamp. Dia bikin ada satu urinoir. Urinoir itu tempat laki-laki kencing. Nggak boleh ngomong kencing, buang air kecil, maaf. Dia ambil urinoir, kemudian dia taruh sedikit tambahan tanda tangan.
Lalu dia mengatakan, ini adalah the work of art. Ini adalah karya seni. Nah, ini keanehan dari avant-garde yang sampai sekarang menjadi makin aneh. Kemarin karya seni yang paling mahal adalah sebuah pisang yang dilakban. Pisang dilakban harganya mahal bukan main. Karena ini seni jenius. Bukan jenius, ini seni kurang kerjaan. Nah maka saudara, tidak puas terhadap sistem, tapi tidak tahu mau maju kemana, akan membuat orang jadi kacau. Tidak puas terhadap sistem, karena merasa cerita besar yang dia pahami tidak cukup ditampung oleh sistem, baru bisa bikin maju. Nah Nebukadnezar mencicipi ini. Saya dapat mimpi, tapi saya merasa sistem Babel kurang cukup untuk mimpi ini. Ini mimpi besar, ini mimpi sesuatu yang tidak boleh ditafsir sembarangan. Maka dia mulai pikir metode baru. Dan kalau raja pikir metode baru, bawahannya stres semua. Oke, semua orang pintar kumpul. Orang pintar sudah kumpul, lalu mereka lihat wajah raja. Ini wajah lagi bagus atau lagi aneh-aneh. Wah, waktu mereka lihat Nebukadnezar wajahnya lagi aneh-aneh. Akhirnya semua ahli-ahli di Babel langsung ketakutan semua. Mereka mulai sikut satu sama lain. Raja lagi bad mood. Oh gitu ya. Wah gawat, bisa ada permintaan aneh-aneh lagi nih. Ya udah kita sepakat ya, kita satu suara. Kita tidak mau yang aneh-aneh, kita mau yang biasa. Mana bisa lawan raja? Pokoknya bisalah. Yang penting harus pintar ngomong. Sama raja itu jangan ngotot, tapi harus pintar ngomong. Wah mereka sudah pakai ide, sudah pakai metode untuk membuat Nebukadnezar tidak aneh-aneh. Lalu Nebukadnezar mulai umumkan, saudara-saudara, para doktor S3, cuma S3 yang gak ada S5, hanya di GRII ada S5. Semua doktor-doktor, ahli-ahli. Nah dulu penafsir mimpi itu dianggap scholar yang tinggi. Kalau sekarang sudah gak laku, ini zamannya udah beda. Kalau saudara mengatakan saya seorang doktor, dalam bidang apa? Dalam bidang tafsir mimpi. Ah lu gak laku, mau kerja apa? Gak bisa. Nah sekarang gak ada yang akui lagi tafsir mimpi. Tapi dulu tafsir mimpi itu ilmu tinggi. Maka dulu dianggap sebagai keunggulan. Itu sebabnya ya, kalau tidak ada firman Tuhan gak ada yang akan menerobos. Dulu orang merasa tafsir mimpi adalah ilmu paling tinggi. Kalau gak ada kekristenan, sampai sekarang tafsir mimpi masih jadi ilmu paling tinggi. Bayangkan kalau saudara maju berdasarkan mimpi. Tadi malam mimpi apa? Aku mimpi aneh loh. Aku mimpi gedung runtuh. Itu artinya kamu akan dapat keuntungan. Loh kok bisa? Iya saking besarnya keuntungan sampai gedung runtuh. Wah ini aneh sekali. Saya pernah mimpi aneh beberapa waktu yang lalu. Kemarin saya ingat lagi mimpinya. Bukan di mimpi ulang. Saya pernah mimpi ini. Anggaplah saya cerita mimpi. Tapi saya bukan Nebukadnezar. Jadi gak usah takut. Saya mimpi satu kali kebaktian di pusat. Lalu pendeta Stephen Tong tiba-tiba bikin kelompok-kelompok. Sekarang semua bikin kelompok-kelompok. Siapkan pertanyaan. Jadi semua orang di kelompok itu mesti tanya. Lalu dia mengatakan, sekarang para pendeta pimpin kelompok-kelompok, jawab pertanyaan. Wah saya bingung. Jadi saya juga harus pilih kelompok. Saya cari kelompok yang orangnya kayaknya bodoh-bodoh. Supaya pertanyaan gampang dijawab. Nah saya pilih, ada kelompok orang bodoh-bodoh. Saya mau di situ. Waktu saya mendekat ada rekan saya juga mau ke situ. Kami berkelahi, bertengkar. Saya mau di sini. Enggak, saya mau di sini. Saya enggak mau tempat lain. Ini tempat orang bodoh. Saya senang menjawab pertanyaan orang bodoh. Lalu teman saya bilang, saya juga. Lalu saya bangun. Nah saya nggak ngerti ini arti mimpinya apa. Kalau saudara punya pengertian ini artinya apa, tolong beritahu saya. Tapi saya nggak akan peduli lah. Nah saudara sekarang nggak ada yang peduli lagi hal seperti ini. Tapi dulu tidak. Maka kalau raja mimpi atau imam mimpi, ini penting sekali. Akhirnya Raja Nebukadnezar kumpulkan semua. Lalu dia mengatakan, saya mimpi. Wah mereka ini ahli kok. Oke, Raja tolong kasih tahu mimpi apa. Nanti kami tafsir. Gampang kok. Silakan share. Ayo spill, kasih tahu mimpinya apa, nanti kami tafsirkan. Nebukadnezar mengatakan, saya tidak akan beritahu mimpi saya. Wah yang lain bingung. Oh ya oke, kalau gitu kami pulang dulu. Jangan pulang. Loh kenapa jangan? Tafsirlah mimpi saya. Oke mau ditafsir silakan. Tuan ceritakan mimpi Tuan, nanti kami tafsirkan. Tapi Nebukadnezar bilang, tidak. Kamu beritahukan kepada saya mimpi saya apa. Mana bisa tahu? Saya nggak ikut di mimpi Nebukadnezar. Kalaupun ikut pasti saya nggak bisa tahu karena itu mimpimu. Mimpimu ya mimpimu. Ada di dalam alam bawah sadarmu. Saya punya mimpi sendiri, engkau punya mimpi sendiri. Jadi tolong kasih tahu mimpinya, kami kasih tahu artinya. Nebukadnezar mengatakan tidak. Saya sudah muak dengan sistem ilmu pengetahuan bohong seperti yang punya kalian. Kalian tidak ada ilmu, nggak ada metode, cuma ada omong kosong. Dan itu yang terus dibuang kepada saya selama ini. Nebukadnezar sadar dirinya dibohongin. Ini orang pinter loh ya. Orang yang sadar sistem lama itu bodoh. Itu orang pinter. Orang yang sadar sistem lama harus dirombak, diganti dengan yang baru. Itu orang yang pinter. Tapi sekali lagi, orang pinter mesti punya alternatif yang lebih baik. Kalau cuma hantam yang lama, nggak ada alternatif yang baru, itu akan kacau.
Banyak orang muda mengatakan demo, kalau pemerintah nggak beres kita demo aja. Tapi saya tanya, demo menghasilkan apa? Pokoknya pemerintah yang sekarang mesti turun. Saya berdebat cukup panjang dengan seorang rekan yang mengatakan pemerintah sekarang mesti turun. Saya tanya, kalau pemerintah sekarang turun, yang ganti siapa? Pokoknya turun dulu baru kita pikir gantinya. Aduh, dalam hati saya ini orang naif bukan main. Sayang ya, orang naif tapi suaranya keras. Sudah keras tapi naif, itu sayang sekali. Teriakannya teriakan-teriakan yang tidak realistis. Banyak hamba Tuhan itu idealis tapi naif. Mengerti bagaimana punya standar tinggi, tapi tidak pernah mengerti apa yang terjadi di sekeliling. Maka kebodohan itu dekat dengan kenaifan. Seorang psikolog bernama Jordan Peterson, bukan Jordan yang mau nikah itu ya. Ini Jordan yang sudah nikah. Jordan Peterson mengatakan, naif itu bukan virtue, naif itu kebodohan. Kalau saudara orang naif, saudara bukan orang bagus, saudara orang jelek. Jadi jangan naif, tapi juga jangan curigaan lain lagi, apapun dicurigai. Kamu kok mukanya begitu, pasti nyolong ya? Enggak, saya enggak nyolong. Pasti kamu pembohong yang suka nyolong. Enggak, saya enggak pernah nyolong dan enggak pernah bohong. Kamu pasti pembunuh serial yang suka bohong dan suka nyolong. Waduh, semuanya negatif. Nah saudara, orang naif dia tidak bisa melihat realitas. Akhirnya orang naif cuma mengatakan, pokoknya pemerintah sekarang hancurin. Loh, kalau mereka dihancurin, ya siapa yang ganti? Coba belajar dari revolusi Prancis. Revolusi Prancis mengganti seorang diktator dengan pemimpin-pemimpin lokal yang jauh lebih jahat dari diktator sebelumnya. Maka mereka teriak-teriak mengatakan, kalau Raja Louis sudah kami penggal, ternyata diganti oleh raja-raja kecil yang lebih menyusahkan. Lebih baik kami punya diktator lagi. Maka muncul Napoleon. Itu sebabnya Napoleon bisa jadi pemimpin, diterima oleh seluruh Prancis. Karena orang Prancis merasa ada satu diktator lebih baik daripada kekacauan. Nah, ini orang Indonesia belum belajar karena orang Indonesia bodohnya bukan main. Maka kalau hamba Tuhan teriak-teriak revolusi di atas mimbar, itu hamba Tuhan bodoh. Dia nggak ngerti apa yang terjadi. Belajar dululah dari sejarah. Belajar mengerti apa yang sedang terjadi. Baru teriak di dalam cara yang memberkati. Bukan berseru di dalam cara yang memprovokasi. Nah, maka waktu orang mengatakan sistem yang lama tidak baik, kita mau tanya, lalu kamu ada ide apa untuk sistem yang baru? Jangan rusak yang lama, tapi nggak punya alternatif, itu bahaya sekali. Nah, Nebukadnezar sudah punya kesan. Saya rasa sistem yang lama tidak baik, tapi dia tidak berdaya. Dia bukan scholar. Dia ingin ada sistem baru, tapi dia tidak tahu harus cari di mana sistem baru ini. Maka dia cuma teriak, mengatakan, kasih tahu mimpinya apa, supaya saya dapat kepastian. Kamu bisa beritahu kepada saya arti mimpi yang jujur. Karena selama ini apapun mimpi Nebukadnezar selalu diteramal baik. Nebukadnezar mimpi, saya mimpi ada kodok-kodok yang terbang. Ini contoh aja ya, saya nggak tahu Nebukadnezar mimpi apa aja. Lalu ayo coba tafsir. Oh, Tuhan itu artinya kerajaan Tuhan akan hebat, akan jaya. Oh, kodok terbang artinya jaya. Iya, kodok terbang artinya kerajaanmu akan jaya. Lalu Nebukadnezar mimpi lagi. Saya mimpi ada beruang besar yang mengamuk. Artinya apa? Artinya Tuanku punya kekuatan seperti beruang. Tuanku akan menang. Nebukadnezar mulai pikir, kok bagus terus ya? Ini benar-benar bagus atau mereka cuma penjilat? Atau mereka cuma bikin sesuatu untuk bikin saya senang? Nah, dia mulai curiga. Maka sekarang dia tanya, kamu tafsir dulu mimpi saya. Ini syarat, baru saya beritahu kepadamu untuk memberitahu kepada saya arti mimpi saya. Lalu semua orang mengatakan, ya nggak bisa lah Tuhan. Di sistem kita nggak ada yang kayak begitu. Ini sistem nggak bisa ditemukan dimanapun. Dimanapun nggak ada yang seperti itu. Hanya dewa yang bisa. Perhatikan perkataan dari orang bijaknya Nebukadnezar. Dikatakan di dalam ayat yang kita sudah baca, di dalam pasal yang pertama. Para ahli mimpi mengatakan, Tuhan silakan beritahukan artinya. Kalau tidak, tidak ada yang bisa tahu apa arti mimpimu. Sebab yang engkau minta itu melampaui apa yang bisa diberikan oleh manusia. Hanya dewa-dewa yang tidak berdiam di dalam tidak berdiam di dalam dunia yang bisa memberitahukan. Jadi mereka ngaku kalau mereka nggak punya akses kepada dewa-dewa. Waduh, ini blunder besar ya. Oh, kalau kamu nggak punya akses kepada dewa-dewa, selama ini kamu tafsirkan mimpi pakai apa? Ya pakai ngarang dan bohong. Jadi pakai apa? Pakai ngarang dan apa? Dan bohong. Ngarang dan bohong kalau sudah digabungkan jadi indah sekali. Indah bagi pendengar, tapi tidak ada kebenaran di dalamnya. Maka Nebukadnezar marah, dia mengatakan, kalau kamu tidak beritahukan kepada saya mimpinya, saya akan penggal kamu. Semua ketakutan, tapi yang akhirnya kena ancaman penggal bukan cuma orang-orang Babel ini. Semua ahli mimpi, termasuk yang non Babel juga kena. Waduh, ini perintah jadi keras sekali.
Karena tidak ada yang bisa tafsir mimpi saya, tidak ada yang bisa beritahu kepada saya mimpi saya. Saya akan penggal semua ahli penafsir mimpi, baik orang Babel maupun orang Yahudi. Berarti Daniel kena juga. Wah, Daniel menjadi bingung. Saya nggak salah kok bisa kena. Dia tanya kepada Aryok, pemimpin dari orang-orang bijak, penjaga dari orang-orang bijak di istana raja. Dia tanya, ada apa sih? Kenapa perintah raja begitu keras? Aryok mengatakan, abisnya ahli mimpi nggak ada yang bisa tafsir mimpi Nebukadnezar. Oh gitu, tumben mereka nggak bisa. Kenapa? Ya karena Nebukadnezar nggak kasih tahu arti mimpinya. Waduh, jadi dia nggak kasih tahu arti mimpinya. Tapi Daniel ambil risiko. Dia datang menghadap raja dan mengatakan, Raja, berikan saya waktu. Saya akan beritahu kepadamu mimpimu dan juga artinya. Jadi Daniel memberikan pengharapan ada cara baru. Lalu setelah itu Daniel kumpulkan Hananya, Misael dan Azaria. Lalu mereka sama-sama berdoa kepada Tuhan. Mereka minta, Tuhan, Engkaulah yang tafsirkan mimpi. Engkaulah yang beritahukan kepada kami apa sih yang dilihat Nebukadnezar. Nah, di sini Daniel belum tahu Tuhan sedang mau memberitahukan sesuatu kepada mereka. Tuhan ingin memberikan pesan kepada orang Israel, bukan kepada orang Babel. Tuhan ingin berbicara kepada Daniel dan rekan-rekannya melalui Nebukadnezar. Nah, ini yang Daniel belum tahu, ini yang Nebukadnezar sama sekali tidak sadar. Tuhan memanggil Nebukadnezar untuk berbicara kepada orang-orang Yahudi. Nah, maka Daniel dan teman-temannya berdoa kepada Tuhan meminta belas kasihan. Perhatikan di dalam ayat yang ke-18. Mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama dengan orang-orang bijaksana. Ayat 19, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari kekal sampai kekal, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Daniel memuji Tuhan bukan hanya karena Tuhan memberitahukan mimpi Nebukadnezar dan artinya, tapi Daniel menyadari apa yang Tuhan mau beritahu kepada Daniel. Bahwa Tuhan akan jaga kerajaannya dan Tuhan akan bangkitkan dan runtuhkan kerajaan di bumi. Tapi Tuhan selalu akan menyiapkan kerajaannya untuk menjadi sempurna di muka bumi. Tuhan tidak pernah tinggalkan rancangannya. Tuhan mau jalankan rancangannya. Dan itu sebabnya dia mengungkapkan kepada Daniel. Nah, saudara, di sini ada tema penting yang kedua yang kita perlu pelajari. Kalau yang pertama, kita menyadari sistem dunia tidak cukup untuk kebenaran, tetapi orang yang sadar sistem ini tidak cukup harus memahami bahwa ada kisah kitab suci yang menggerakkan dia untuk mencari atau bahkan membangun sistem yang baru. Tapi kemudian ada hal yang kedua yang kita perlu pelajari, bahwa Tuhan adalah Allah yang membuat kisah utama, sehingga semua cerita, metode, dan pengertian akan kebenaran harus senantiasa diupdate, harus senantiasa diperbarui. Oleh karena pesan dari cerita besar Tuhan yang harus ditafsirkan dengan cara yang lebih baik. Ini sesuatu yang sangat penting karena mengungkapkan kepada kita betapa pengetahuan manusia harus terus maju dan berkembang supaya makin mengerti betapa limpahnya wahyu Tuhan yang menggerakkan sejarah. Nah, saudara, kadang-kadang kita memisahkan antara ilmu pengetahuan dan wahyu khusus Tuhan. Tuhan menyatakan firman, dan firman tidak ada kaitan dengan segala macam pencapaian saintifik manusia. Tapi saudara sekalian, di dalam kitab suci ditekankan hal yang sangat penting, yaitu, boleh ditenangkan ya, supaya kita semua bisa dengar firman dengan baik. Nah, di dalam pengertian dari kitab suci dikatakan bahwa semua pengertian yang berkembang dari ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang membuat kita makin peka dan kagum kepada Tuhan. Ini sesuatu yang jarang ada orang sadari. Namun ada seorang tokoh reformator bernama Calvin. Dia tulis dari buku pertama di dalam Institute of Christian Religion. Dia mengatakan kemalasan manusia membuat manusia sulit menikmati kelimpahan dari wahyu Tuhan. Kenapa kita tidak bisa menikmati kelimpahan wahyu Tuhan? Karena malas. Apa yang membuat kita malas? Karena kita tidak merasa perlu mengejar kebenaran tentang Tuhan. Di mana kebenaran tentang Tuhan kita pahami? Dari kitab suci dan juga dari alam. Nah, keduanya harus berjalan bersamaan. Maka di dalam pikiran Calvin, makin kita mempelajari kitab suci dan interaksikan dengan makin kita pelajari alam, keduanya akan membentuk pengertian yang makin limpah untuk kita mengenal rancangan Tuhan.
Jadi saudara jangan benturkan antara pengertian dari wahyu khusus Tuhan dengan kelimpahan dari wahyu umum Tuhan. Keduanya akan saling menunjang. Pengertian akan wahyu khusus membuat kita mengerti arah dari pencarian sains dan ilmu dari wahyu umum. Dan pengertian yang kita dapat dari wahyu umum membuat kita merasa yang dikatakan oleh kitab suci menjadi sangat relevan dan berlimpah di dalam kehidupan kita sekarang. Saudara, banyak orang sangat takut kepada teknologi, menjadi orang yang bersifat teknofobia. Seorang bernama Martin Heidegger sudah mengingatkan bahwa manusia itu mempunyai tubuh yang selalu berinteraksi dengan alam. Kita adalah tubuh yang berinteraksi dengan alam. Semua yang kita lakukan di dalam kehidupan adalah memperpanjang diri kita, sehingga kita menjadi sedikit lebih hadir daripada kehadiran kita sebelumnya. Ada sifat semi maha hadir. Nah, ini bukan maha hadir beneran ya. Kita punya sifat sedikit ingin maha hadir. Saya ada di sini, tapi saya ingin juga hadir di tempat lain. Maka kita ingin extend tubuh kita. Kita ingin ada ekstensi dari keterbatasan yang kita miliki karena tubuh kita ini. Nah, itu sebabnya orang menciptakan tools, menciptakan teknologi untuk membuat dirinya bisa di-extend dengan lebih jauh. Saudara hadir di Karawaci, saudara ingin bicara dengan temanmu yang ada di Jogja. Caranya bagaimana? Masa bolak-balik dari sini ke Jogja, lalu ngomong hai, lalu balik lagi ke Karawaci? Kan nggak mungkin. Lalu bagaimana caranya bisa komunikasi? Ya pakai handphone. Kenapa bisa pakai handphone? Karena ada teknologinya yang memungkinkan. Teknologi ini dikembangkan untuk apa? Untuk orang bisa extend kehadirannya yang tadinya terbatas lewat tubuh. Demikian saudara punya kecepatan jalan atau lari, nggak mungkin terlalu cepat. Saudara lari 20 km per jam pun tidak mungkin bertahan lama. Kecuali saudara adalah pelari maraton pemecah rekor, lain lagi. Tapi saudara punya keterbatasan di dalam lari. Tapi kalau saudara sudah naik mobil, 20 km per jam itu ekstra pelan. Terlalu pelan, harus jalan lebih cepat lagi. Nah, kalau saudara sudah di jalan tol, 60 km per jam pun terlalu pelan. Apalagi itu dijalankan di jalur paling kanan, menyebalkan ya. Di jalur paling kanan 60 km per jam, lalu dengan santai, nyanyi-nyanyi dalam hati. Ku tahu Tuhan yang pimpin, gitu ya. Tuhan pimpin engkau pindah jalur ke kiri sedikit. Nah, saudara, kenapa kita ciptakan teknologi bernama otomobil? Karena kita terbatas larinya, tapi kita perlu hadir lebih cepat di tempat lain. Maka kita ciptakan teknologi. Jadi teknologi adalah ekstensi dari diri kita. Tapi Heidegger mengingatkan, kita punya diri di dalam. Itu juga dibentuk dengan apa yang kita bisa lakukan di luar. Kehadiran yang bersifat fisikal itu mempengaruhi juga ke dalam. Maka teknologi itu alter something, menambah sesuatu secara fisik, tapi juga mengubah sesuatu secara batin. Maka kita mesti waspada. Teknologi akan mengubah tendensi manusia di dalam, tapi teknologi tidak bisa dihindari. Maka dua hal yang harus dijaga, jangan jadi teknofobia, terlalu khawatir dengan teknologi. Juga jangan menjadi orang yang menyembah teknologi, seolah tanpa teknologi kita tidak bisa bertahan. Nah, itu sebabnya ketika manusia melihat perkembangan yang terjadi, manusia sadar perkembangan ini bukan dari setan, tetapi bisa berakibat buruk. Selalu akan ada ekses. Ini yang terjadi di dalam perkembangan pemikiran dari manusia. Tapi makin manusia bisa berpikir, makin manusia mengagumi apa yang mungkin ditemukan dari alam, dan mereka makin mengagumi Tuhan. Jadi apa yang ditemukan di dalam sains membuat kita dibantu untuk makin mengagumi Tuhan. Apa yang kita temukan di dalam wahyu khusus membuat kita didrive untuk menemukan hal yang lebih limpah lagi di dalam alam dan sains. Maka keduanya harusnya berkaitan. Itu sebabnya orang yang mengenal Tuhan, dia akan makin kagum kepada Tuhan jika dia menemukan cara untuk mengenal Dia, baik di dalam kitab suci maupun di dalam alam. Tapi untuk menggali keduanya, mesti belajar, mesti cari cara, mesti selidiki dengan tepat, mesti belajar dari orang-orang sebelumnya, mesti mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup untuk mengembangkan pengertian atas pembacaan kitab suci maupun juga atas penguasaan atas alam. Jadi saudara, makin manusia berkembang, makin manusia punya akses untuk mengagumi Tuhan. Harusnya dengan perkembangan yang ada sekarang, manusia semakin mengagumi Tuhan dibandingkan orang-orang pada zaman dulu. Tapi heran ya, makin berkembang makin mengabaikan Tuhan. Makin Tuhan bukakan begitu banyak hal, makin kita tidak mempedulikan Tuhan. Itu bodoh. Harusnya semakin berkembang pengertian kita akan wahyu umum, semakin kagum perasaan hati kita kepada Tuhan kita. Nah, maka saudara sekalian, kalau orang dulu belum mengerti metode yang benar, lalu mereka ubah metode,
Mereka mulai pikir bagaimana seharusnya kami memahami. Mereka akan tambah pengertian dan mereka akan tambah pengaguman tentang Allah. Nah demikian juga di dalam interaksi antara Daniel dengan Nebukadnezar. Daniel memohon, Tuhan ungkapkanlah rahasia kepada kami. Tuhan berikanlah kepada kami pengertian. Dan Tuhan memberitahukan kepada mereka bahwa dia masih mengontrol sejarah. Dan dia mau berpesan kepada Daniel dan seluruh orang Yahudi di pembuangan yang setia kepada Tuhan. Untuk jangan khawatir. Be not afraid. Seperti yang tadi dinyanyikan oleh Kur. Jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena Tuhan yang memegang sejarah. Tuhan mengarahkan sejarah untuk umatnya. Tuhan menyatakan kemajuan dari zaman menuju kepada zaman untuk menyatakan bahwa dia akan semakin dekat menghakimi seluruh dunia dan menjadi raja menggantikan raja-raja yang ada. Nah ini yang membuat Daniel berdoa dan akhirnya bersyukur. Dia menyadari ini sekarang bukan lagi tentang nyawaku. Ini bahkan bukan tentang mimpi Nebukadnezar. Sekarang aku bertemu dengan Tuhan yang punya rencana untuk menyatakan kepada saya apa yang menjadi maksud dari Tuhan. Nah maka saudara, Nebukadnezar menyadari ada mimpi dan dia sadar ini melampaui sistem yang sudah dimiliki. Tapi kemudian ketika dia berinteraksi dengan Daniel, Daniel sadar sistem ini berkembang untuk satu tujuan. Tujuannya apa? Untuk kita makin mengagumi Tuhan. Sains berkembang cuma satu tujuan yang menjadi utama, yaitu kita makin mengagumi Tuhan. Sudahkah pengertian kita bikin kita makin mengagumi Tuhan? Sudahkah perkembangan dari sains, dari teknologi, dari ilmu pengetahuan membuat kita makin mengagumi Tuhan atau tidak? Setelah Daniel mendapatkan pengertian dari Tuhan, dia terhentak, dia tersentak, dia menjadi sadar Tuhan punya rencana dan Tuhan melibatkan Nebukadnezar. Nah ini membuat dia mempunyai keberanian. Sekarang saya akan bicara kepada Nebukadnezar dan saya akan menyatakan kepada Nebukadnezar arti mimpinya setelah sebelumnya memberitahukan apa mimpinya. Tapi saudara, berita yang akan dibawa Daniel ini menakutkan loh. Karena saudara, kalau saudara pasti sudah tahu ya apa yang dimimpikan oleh Nebukadnezar, yaitu dia mimpi tentang kehancuran kerajaannya. Sekarang Daniel disuruh ngomong hal ini. Wah, kalau kita jadi Daniel repot juga ngomong begini ya. Oke Daniel, ada pesan apa dari Tuhan? Wah, pesannya adalah raja, kerajaanmu akan berhenti, engkau akan disingkirkan, raja Babel tidak ada lagi, dan kekaisaran Babel yang besar yang engkau cita-citakan itu hancur. Berani ngomong gini? Susah loh. Kalau sudah berani ya coba mimpi nanti malam sudah jadi Daniel gitu ya. Lalu Daniel menghadap Nebukadnezar dengan marah. Kamu benar-benar bisa tafsir mimpi? Bisa Tuhan. Ceritakan dulu mimpiku apa. Daniel ceritakan, benar mimpiku itu. Sekarang kasih tahu artinya. Artinya kerajaanmu akan hancur, kerajaan Tuhan kekal. Wah, susah loh ngomong gini. Tapi Daniel bersyukur kepada Tuhan. Kenapa bersyukur? Karena sekarang ini bukan lagi tentang dia dan bukan lagi tentang Nebukadnezar. Nah maka saudara, biarlah kita menyadari satu hal, bahwa Tuhan adalah Allah yang mengungkapkan rahasia. Tapi rahasia yang dia ungkapkan bukan untuk memuaskan penasaran kita. Rahasia yang dia ungkapkan adalah untuk menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah yang memegang sejarah. Dialah yang mengembangkan manusia. Dialah yang membawa manusia di dalam sejarah menuju kepada tujuan yang dia inginkan. Sejarah bergerak dalam kehendak Tuhan. Dan tidak seorang pun mempunyai tools yang baik untuk meramalnya jika dia tidak berfokus kepada Tuhan. Banyak orang berusaha meramal sejarah akhirnya menjadi rusak. Mereka mengatakan sejarah berpuncak di dalam kebudayaan Eropa dan akhirnya menjadi sesuatu yang mengerikan sekali. Waktu orang berpikir bahwa kerajaan Allah tadinya ada di Mesopotamia. Setelah itu ada di Kanaan di dalam keluarga Abraham, Ishak dan Yakub. Setelah itu kerajaan Tuhan ada di Israel. Setelah itu kerajaan Tuhan pindah dari Israel ke Asia Minor. Setelah itu pindah dari Asia Minor ke Makedonia dan Yunani. Setelah itu pindah dari Yunani ke Latin. Dan setelah itu ke Eropa. Nah ini membuat orang Eropa menjadi seperti sangat superior. Pusat dari kerajaan Allah adalah Eropa. Dan pusat pemerintahan gereja ada di Roma. Itu sebabnya kepausan mempunyai klaim. Bukan hanya atas surga, tapi juga atas pemerintahan di bumi. Salah satu papal bull, Unam Sanctam, memberikan penjelasan bahwa kerajaan yang dimiliki Tuhan, baik di sorga maupun di bumi, sudah diserahkan kepada gereja. Dan gereja menjadi pemimpin di dalam dua realm ini.
Ini bikin raja-raja marah. Nggak bisa, aku raja, aku pemegang kerajaanku. Tapi kepausan mengatakan tidak, kami lebih tinggi dari raja. Karena kami milik Tuhan kok. Kami berkuasa di sorga dan kami juga berkuasa di bumi. Nah akhirnya ada kesombongan, merasa bahwa Tuhan menggerakkan sejarah untuk berpusat di Eropa. Eropa adalah puncak dari kerajaan Allah. Nah kalau Eropa puncak dari kerajaan Allah, berarti semua tempat lain mesti dieropakan. Ini menggerakkan Spanyol untuk tarik daerah-daerah lain, ambil daerah-daerah lain. Maka banyak daerah itu jadi milik Spanyol. Spanyol ini jadi besar karena Sparonyolong. Karena mereka ambil dari daerah yang mereka jajah. Setelah itu Portugis juga gerak. Portugis dengan sangat cepat mengambil daerah-daerah pesisir. Mulai dari Eropa sampai Afrika bagian dari daerah barat. Terus sampai ke selatan, ke Tanjung Harapan. Semua daerah besar ini dikuasai oleh Portugis. Lalu Portugis terus gerak sampai ke Malaka. Dari Malaka dia terus gerak sampai ke Maluku. Sudah di Maluku, kemudian Malaka, juga Jawa dikuasai oleh Portugis. Lalu Spanyol ambil banyak daerah, Portugis ambil banyak daerah. Sehingga seluruh dunia seperti terbagi dua, Spanyol dan Portugis. Nah ini membuat Paus khawatir karena dua negara ini jadi besar dan mereka bersaing terus. Dan mereka diancam peperangan. Mereka dua mau perang karena mereka merasa satu dan lain sudah mulai saling caplok dan saling merebut. Akhirnya Paus membuat keputusan. Yang sudah dicaplok Spanyol tidak boleh diambil Portugis. Yang sudah diambil Portugis tidak boleh diambil oleh Spanyol. Nah apa yang dilakukan Portugis? Portugis ambil daerah dari Eropa ke Afrika Selatan. Ke Tanjung Harapan, Afrika daerah selatan. Akhirnya seluruh daerah itu miliknya Portugis. Spanyol nggak bisa lewat ke situ. Lalu kalau mau bikin perdagangan lewat daratan, mereka harus lewat daerah yang dikuasai oleh Islam. Ini membuat mereka nggak bisa dagang sampai ke India dan Tiongkok. Nah maka mereka bingung gimana cara berdagang ke timur. Sampai muncul satu orang namanya Christopher Columbus. Ini seorang Italia, Colombo. Tapi karena mau ke Spanyol-Spanyolan dan ke Latin-Latinan jadi Columbus. Dia datang ke Portugis mengatakan, saya punya satu tesis. Apa tesisnya? Tesisnya adalah bumi itu bulat. Wah langsung orang Portugis ketawain dia. Bumi kok bulat? Dasar kepala bulat. Bumi itu datar, tahu nggak? Tapi Columbus mengatakan, enggak, bumi itu bulat, saya akan buktikan. Saya akan berlayar terus ke barat, saya akan muncul di timur. Wah dia diketawain habis-habisan oleh Portugis. Akhirnya dengan marah, dia pergi ke Raja Ferdinand di Spanyol. Dia mengatakan, Raja, bumi itu bulat. Nah, terus kenapa lu ngomong ke gua? Karena kalau engkau ingin berdagang ke timur, nggak perlu lewat daerahnya Portugis. Nah terus kemana? Berlayarlah ke barat, nanti akan muncul di timur. Wah Raja Ferdinand ternyata berpikir luas. Dia bumi bulat, bukan bumi datar. Dia mengatakan, oke, kamu perlu ekspedisi ya? Iya. Perlu uang? Iya. Perlu kapal? Iya. Perlu kru? Iya. Saya kasih semuanya. Akhirnya dia temukan daerah-daerah baru, termasuk benua Amerika. Dan itu sebabnya Amerika akhirnya diambil oleh Spanyol. Kenapa bisa diambil Spanyol? Karena Columbus. Nah itu sebabnya. Kalau ada orang gila, percaya dulu. Ternyata benar. Oke ini jangan ambil nasihat ini ya. Banyak orang gila yang ngaco lah. Nah saudara, Spanyol sudah ambil daerah Amerika, tapi Portugis mencuri. Portugis ambil daerah yang sekarang jadi Brasil. Makanya Brasil berbahasa Portugis, sedangkan Amerika lain berbahasa Latin ya, berbahasa Spanyol. Dia ambil Brasil jadi milik Portugis. Spanyol marah sekali. Kenapa ambil Brasil? Portugis pura-pura nggak tahu. Saya kira nggak ada yang punya. Ya udah nggak ada yang punya, saya ambil. Waduh Portugis marah, tapi Paus juga nggak bisa apa-apa. Sudahlah jangan perang terus, kita damai aja. Prancis ambil daerah dari Brasil. Mereka ambil daerah yang nanti kemudian ada ladang misi di Tupinamba. Nah mereka ambil jadi daerahnya Prancis. Portugis marah sekali. Kenapa ambil daerah Portugis? Prancis bilang, lu nyolong dari Spanyol, sekarang lu dicolong sama Prancis. Wajar ya, maling dimalingin. Nah, ini Prancis, sampai sekarang Prancis belum dimalingin. Mungkin nanti Indonesia ambil Paris, baru rasa. Nah saudara, ini yang terjadi ya. Spanyol dan Portugis jajah kemana-mana. Karena mereka merasa Eropa adalah puncak dari sejarah. Eropa adalah puncak pusat kerajaan Allah. Seluruh sejarah berpusat ke Eropa. Tapi kesombongan ini membuat mereka hancur. Akhirnya mulai muncul pemikir-pemikir yang anti sifat seperti ini. Termasuk orang-orang seperti Claude Lévi-Strauss.
Mereka mengatakan ini pikiran sangat jahat. Kamu berpikir sejarah itu menguntungkan kamu. Kamu berpikir kamu adalah puncak sejarah. Ini namanya memanipulasi sejarah. Ilmu sejarah tidak boleh dimanipulasi dengan kerangka berpikir seperti ini. Nah, maka banyak orang pikir bisa menguasai sejarah dengan mengatur sejarah akan berpuncak kemana. Tapi ternyata bukan cuma Katolik, Protestan ikut-ikutan loh. Setelah orang-orang Katolik mengatakan kamilah pusat kerajaan Allah, kamilah puncak dari sejarah, muncul seorang namanya Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Dia mengatakan Eropa menjadi puncak bukan dalam Katolisisme, karena ternyata Katolik masih kurang bersifat demokratis. Tapi kemudian muncul reformasi dari Martin Luther, dan Luther adalah puncak dari sejarah, dan sejarah berpuncak di Jerman. Akhirnya ini bikin orang jadi makin kacau lagi, termasuk partai Nazi mengatakan Jerman memang puncak dari sejarah kok. Seluruh sejarah berpuncak di Jerman. Wah, kalau begini semua daerah bisa mengklaim itu ya. Orang Karawaci bilang pusat dari sejarah, dan arus sejarah puncaknya itu di Karawaci. Dan pusat dari sejarah ada di Jalan Imam Bonjol. Atau jalan, ini jalan apa sih saya lupa. Gajah Mada. Hah? Ya apapun itulah, nggak penting. Pokoknya ini. Nah, saudara sekalian, ini bukan cara menafsir sejarah. Maka siapa menafsir sejarah dengan memanipulasinya, dia tidak akan mengerti kebenaran. Itu sebabnya perlu Tuhan mewahyukan diri. Dan perlu awas membaca wahyu Tuhan untuk kita mengerti bahwa seluruh sejarah adalah tentang pekerjaan Tuhan. Pekerjaan yang apa? Nah, ini yang akan menjadi inti dari mimpi dari Nebukadnezar. Tuhan adalah Allah yang bekerja, membuat yang kecil menjadi besar dan mengalahkan yang besar. Ini pengertian akan kita bahas di dalam pertemuan selanjutnya. Yang kecil akan Tuhan buat jadi besar untuk mengalahkan yang besar. Babel itu tadinya kerajaan kecil yang gak dilihat. Tapi kemudian mereka jadi lebih besar daripada Asyur yang tadinya sangat kuat. Asyur hancur dan Babel menjadi kuat. Waktu Babel sudah begitu besar, mereka diganggu oleh kerajaan Media dan Persia. Dan Babel tertawa, Media Persia bisa apa sih? Kerajaan yang kami jajah. Mereka itu kami jajah. Tapi Persia menjadi besar dan di bawah Koresh mereka mengalahkan Babel dan balik menjajah Babel. Yang tadinya kecil Tuhan bikin jadi besar. Tapi Tuhan mau mengatakan kerajaanku akan muncul dari batu yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dari batu yang kelihatan kecil tapi akhirnya menjadi gunung yang penuhi seluruh bumi. Jadi Tuhan mau mengatakan sejarah tidak ditentukan oleh mereka yang punya kekuatan. Sejarah ditentukan oleh Tuhan yang mau menghancurkan mereka yang punya kekuatan. Ini jadi satu seruan yang penting untuk merombak cara berpikir manusia tentang sejarah. Sejarah bukan tentang yang kuat. Sejarah adalah tentang rencana Tuhan memunculkan kehendaknya dari kelompok yang tidak diperhatikan. Nah, harap ini membuat kita menjadi sadar bahwa kalau Tuhan menyatakan kehendaknya, maka kita akan maju di dalam memperbaiki dan memodifikasi sistem berpikir yang ada. Biarlah orang-orang Kristen menjadi orang-orang yang seperti ini. Makin mempelajari teologi, makin mempelajari kitab suci, makin mempelajari arus dari pekerjaan Tuhan. Makin menyadari cara berpikir yang lama perlu diperbaiki, perlu ditambah, perlu dikembangkan. Bukan menjadi orang yang mengurung diri di dalam konsep berpikir yang ada lalu diberhalakan konsep berpikir yang harusnya perlu diperkembangkan itu. Sayangnya gereja tidak punya sifat seperti ini. Karena gereja lebih suka membeo terhadap apa yang sedang tren. Membeo terhadap apa yang sedang menjadi sesuatu yang populer di mana-mana. Semua orang lakukan ini, maka gereja merasa perlu lakukan ini. Semua lakukan itu, maka gereja merasa perlu lakukan itu. Ada satu orang tanya sama saya, Pak, kapan ya GRII Karawaci mempunyai stasiun pemancar radio untuk menjadi berkat? Saya tanya, kenapa kita perlu stasiun pemancar radio? Jawabannya bukan jawaban yang memuaskan. Dia nggak mengatakan, oh kita perlu untuk Injil bisa disebarkan dan lain-lain. Tapi dia mengatakan, gereja ini punya, gereja ini juga ada, gereja ini pun ada. Lalu saya mengatakan, gereja lain ada, nggak tentu gereja kita harus ada. Nah, kalau cara berpikirnya begini ya susah ya. Nanti orang akan tanya lagi, kenapa sih Pak di gereja alat musiknya cuma 2 ini? Oh 3 sih, ada piano 1 lagi di sana. Kenapa nggak pakai alat musik lain yang perlu dicolok ke listrik? Misalnya gitar listrik, gitar bass listrik, kemudian drum set untuk nyanyikan lagu Led Zeppelin. Kenapa nggak boleh? Lalu kalau saya tanya balik, kenapa harus ada? Jawabannya adalah gereja ini ada. Gereja itu ada. Gereja ini juga sudah mulai ada. Oh, jadi karena gereja lain ada, gereja kita harus ikut. Oke, ini mental budak. Kenapa mesti begini? Yang lain juga begitu. Ini mental pengekor. Bukannya orang Kristen senang menjadi kepala dan bukan ekor ya.
Tapi pada faktanya jadi ekor. Cuma slogan. Ngomongnya sih, mari jadi kepala, jangan jadi ekor. Tapi dalam kebudayaan kita ngekor. Itu namanya ekor. Kepala cuma slogan. Nah maka saudara, orang yang benar-benar mau menjadi Kristen, dia mesti pelihara kerendahan hati di hadapan Tuhan. Seperti Daniel. Daniel tidak mengatakan sistem yang lama jelek, sistem yang baru yang hebat. Enggak. Daniel mengatakan, Tuhan kasihanilah kami. Sistemmu yang bekerja, bukan sistemku. Aku bisa melampaui sistem yang ada oleh karena engkau, bukan karena aku. Jadi kerendahan hati sangat perlu. Daniel berdoa memohon kepada Tuhan. Bukan dengan sombong mengatakan sistem lama jelek dan saya bangun sistem yang baru. Tapi dia akhirnya mendapatkan pengertian untuk merombak yang lama. Oleh karena Tuhan membukakan kepada dia kehendaknya. Biarlah orang Kristen menyadari ketidakcukupan perkembangan budaya. Lalu menyadari budaya kita masih kurang di dalam banyak hal. Ada seorang seniman yang sangat-sangat mengembangkan estetika Kristen. Seorang bernama Hans Rockmaker. Hans Rockmaker mengatakan, untuk mempunyai estetika yang baik, orang mesti menyadari dulu bahwa perkembangan budaya seni dari barat berada dalam titik bahaya. Karena tidak ada arah yang jelas tentang apa itu estetika. Sudah kehilangan pengertian tentang apa itu indah. Dan akhirnya kekacauan menjadi sesuatu yang menggerakkan perkembangan dari seni. Kalau begitu kita perlu kembali kepada apa yang Tuhan nyatakan sebagai seni yang sejati. Kadang-kadang untuk maju perlu tengok ke belakang. Sudah di dalam zaman Baroque, orang-orang sangat menyenangi musik yang mulai bergerak ke arah rokoko. Mulai masuk ke dalam periode klasik. Musik yang tidak terlalu rumit, musik yang mempunyai melodi yang indah dan iringan yang tidak rumit. Nah ini musik-musik dipelopori salah satunya oleh orang-orang seperti Vivaldi. Vivaldi punya karya yang tidak terlalu sulit. Karena banyak karya dia tulis untuk dimainkan oleh anak-anak perempuan yang masih sekolah. Jadi dia tulis karya sederhana tapi indah bukan main. Nah ini jadi tren. Dan semua ikuti cara ini. Tapi ada seorang bernama Johannes Sebastian Bach. Dia maunya cara yang lama. Dia kembali lagi lihat apa yang Palestrina lakukan. Palestrina jauh sebelum dia, lebih lama. Kemudian dia mulai lihat bagaimana memperkaya polifoni. Ini sistem yang sudah dilupakan pada zaman itu. Dia kembali ke zaman lampau. Tapi justru itu sebabnya dia melampaui zamannya. Jadi saudara melampaui zaman bukan karena rasa bangga saya bisa lampaui zaman. Melampaui zaman justru dilakukan oleh orang yang sadar ada kehendak Tuhan. Dan ternyata kehendak Tuhan membuat kita merasa yang sekarang ada tidak cukup. Dan kita perlu memperkembangkan kelimpahan di dalam cara berpikir, di dalam sistem perkembangan, di dalam budaya, dan di dalam ilmu pengetahuan kita. Nah kiranya Tuhan memimpin kita mengembangkan apa yang kita tahu, supaya kita tidak menjadi orang yang mandek di dalam sistem berpikir yang ada. Tapi biarlah kita mengembangkan ini dengan kesadaran Tuhan punya rencana yang Tuhan nyatakan di dalam dunia. Kiranya Tuhan memimpin kita di dalam hidup dan di dalam mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon anugerah-Mu, biarlah kami menjadi orang-orang yang peka terhadap kehendak Tuhan. Sehingga kami merasa bahwa apa yang dicapai oleh zaman ini masih kurang untuk membuat kami mengerti kelimpahan dari kebenaran. Biarlah kami berbagian di dalam mengembangkan apa yang sudah ada, oleh karena kami digerakkan oleh pengenalan akan Tuhan. Biarlah orang-orang Kristen dan gereja Tuhan mengembangkan apa yang sudah ada, oleh karena orang-orang Kristen didorong oleh pengenalan akan Tuhan. Singkirkanlah kesombongan dan keangkuhan, berikanlah kepada kami hati yang terus merendah. Tapi berikan juga kepada kami perasaan tidak cukup di dalam memahami Tuhan. Dan di dalam memahami pekerjaan-Mu dalam sejarah. Sehingga kami merasa perlu berpikir lebih lanjut untuk mengembangkan apa yang sudah ada. Pakailah anak-anak muda yang berpikir dan juga mengembangkan ilmu dan budaya. Pakailah kami orang-orang Kristen di setiap bidang kami. Supaya dimanapun kami bekerja dan dimanapun bidang yang kami tekuni, kami menjadi orang-orang yang sadar perlunya sistem yang diperkembangkan dari bidang kami ini. Kiranya Tuhan tolong kami sehingga kerajaan-Mu dinyatakan dan semua yang sudah dicapai bisa dikembangkan demi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.